Teks eksposisi adalah paragraf atau karangan yang terkandung sejumlah informasi dan pengetahuan yang disajikan secara singkat, padat, dan akurat. Jadi, teks eksposisi ini hampir sama dengan teks argumentasi yang di dalamnya terdapat pengetahuan yang dapat mampu menambah pengetahuan bagi para pembaca dan pendengarnya. Tujuan teks eksposisi adalah sebagai sarana untuk menambah wawasan informasi bagi para pembacanya ataupun pendengarnya. Nah, kita lanjut mengenal unsur-unsur teks eksposisi. Sebelum kita masuk mengenal unsur-unsur teks eksposisi, berikut adalah contoh teks eksposisi. Baca dengan seksama ya Ananda. Teks eksposisi berikut ini. Unsur-unsur dalam teks eksposisi terbagi menjadi dua, yaitu terdapat gagasan, ide, atau pendapat. Nah, gagasan, ide, atau pendapat ini berisi tentang komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Kemudian, yang kedua adalah fakta. Fakta ini adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, fungsi dari fakta ini pada teks eksposisi adalah untuk memperkuat gagasan sehingga diharapkan lebih meyakinkan para pembacanya atau masyarakat. Teks eksposisi bersifat objektif dan netral, namun disertai dengan data-data yang akurat. Teks eksposisi juga mengandung unsur gagasan dan fakta yang digunakan sebagai alat konkretas dan kontribusi. Nah, maksud dari konkretas artinya fakta suatu teks atau keabsahan suatu teks. Jadi, konkret itu berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Kemudian kontribusi artinya fakta disajikan secara alat yang berfungsi mendukung pendapat atau argumen yang dibangun penulis terkait gagasan yang telah disampaikan. Jadi, pada teks eksposisi ini memiliki sifat objektif dan netral. Nah, objektif berdasarkan benda yang diamati serta netral yang isinya tidak memihak siapapun atau merugikan pihak manapun. Dan teks eksposisi ini juga mengandung unsur gagasan dan fakta yang digunakan sebagai alat konkretas dan kontribusi. Berikut ada tugas ya Ananda yang harus kamu kerjakan. Ada 4 soal, kamu kerjakan di buku tulis kamu, buku tugas kamu, dan tolong dikumpulkan segera dengan ustazah ya ketika jumpa pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Pahami betul soalnya dan jawablah dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan tugas dari ustazah. Berikut ada tugas ya Ananda yang harus kamu kerjakan. Ada 4 soal, kamu kerjakan di buku tulis kamu, buku tugas kamu, dan tolong dikumpulkan segera dengan ustazah ya ketika jumpa pada saat pembelajaran bahasa Indonesia. Pahami betul soalnya dan jawablah dengan baik dan benar. Selamat mengerjakan tugas dari ustazah. Selanjutnya adalah pola pengembangan teks eksposisi. Pola pengembangan teks eksposisi menjadi 4. Yang pertama adalah pola umum khusus, yang kedua pola khusus umum, yang ketiga pola ilustrasi, dan yang keempat pola perbandingan. Pola umum khusus maksudnya adalah ide pokok bagian teksnya ditempatkan pada awal paragraf, kemudian diikuti oleh ide-ide penjelas. Kemudian, pola umum khusus. Hal-hal yang bersifat khusus diikuti oleh uraian yang bersifat umum. Bagian terakhir dalam teks ini berfungsi sebagai simpulan atau rangkuman dari pendapat-pendapat yang dikemukakan sebelumnya. Yang ketiga, pola ilustrasi. Maksudnya adalah gagasan ini memerlukan ilustrasi-ilustrasi konkret sehingga berfungsi untuk membuktikan suatu pendapat. Dan yang terakhir adalah yang keempat, pola perbandingan. Untuk meyakinkan suatu pendapat,
kita dapat melakukan suatu perbandingan. Nah, dengan perbandingan benda-benda, keadaan atau yang lain ditentukan dengan perbedaan ataupun kesamaannya berdasarkan aspek tertentu. Dengan cara demikian, keyakinan pembaca atas gagasan yang kita sampaikan akan lebih kuat.